Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Hidayat dengan NIM 2023 04 026. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek akhir mata kuliah workshop cloud computing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Halim Yafati, MKOM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah workshop cloud computing. Nah, untuk proyek akhir ini saya mengambil judul atau tema perbandingan penggunaan cloud computing sebagai web server, LNMP, manual dan menggunakan AA panel pada Ubuntu Server 2404 LTS dengan studi kasus sistem informasi penjualan buku online. Apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan akses dan menggunakan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, jaringan database, dan aplikasi melalui internet atau cloud tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur secara langsung. Nah, pada cloud computing memiliki beberapa jenis layanan. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service yang merupakan layanan cloud yang menyediakan server dan storage virtual dan memberikan fleksibilitas penuh bagi pengguna. Dalam hal ini contohnya seperti Amazon dan Microsoft Azure. Lalu ada PaaS, Platform as a Service, yang merupakan layanan cloud yang menyediakan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur. Contohnya seperti Google App Engine dan Red Hat OpenShift. Lalu yang terakhir ada SaaS, Software as a Service, yang merupakan layanan cloud yang menyediakan aplikasi siapakah yang dapat diakses langsung melalui internet tanpa perlu instalasi. Contohnya seperti Gmail, Microsoft 365, dan Zoom. Nah, pada penjualan bubur memiliki permasalahan yaitu pencatatan manual, stok, pesanan, dan transaksi sehingga sering menimbulkan kesalahan. Maka dibuatlah sebuah solusi yaitu pembuatan sistem informasi berbasis web yang dimana nantinya akan disimpan di dalam server cloud atau yang tadi web server berbasis cloud computing, yaitu dengan menggunakan metode implementasi manual dengan AA panel sebagai control panel berbasis grafik atau GUI, Graphic User Interface. Nah, dengan tujuan yaitu menentukan metode terbaik di antara kedua tersebut yang mudah, handal, dan efisien dalam penggunaan dan pengembangannya. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang digunakan pada proyek akhir ini, yaitu yang pertama ada hardware, yaitu laptop Acer Nitro V15 dengan prosesor Intel Core i5 generasi ketiga, lalu dengan RAM 16 GB dengan SSD 512 GB. Yang selanjutnya yaitu software. Nah, itu software yang dibutuhkan yang pertama sistem operasi Windows 11 untuk sistem operasi host. Yang kedua VMware Workstation 16 Pro sebagai virtual mesin yang akan kita gunakan. Lalu ada software Ubuntu Server. Selanjutnya ada software panel untuk control panel yang akan digunakan pada metode kedua. Yang terakhir ada WinSCP, yaitu suatu aplikasi untuk mentransfer file dari Windows, sistem operasi Windows ke dalam Ubuntu Server. Oke. Selanjutnya yaitu ada arsitektur. Kebutuhan infrastruktur, arsitektur yang fleksibel meningkat di era digital yang dimana proyek ini menggunakan pendekatan infrastruktur as a service untuk membangun server aplikasi penjual buku online. Yang pertama ada arsitektur untuk LNP manual. Yang pertama ada application layer yang di dalamnya yaitu sistem operasi informasi penjualan buku online yang termasuk tiga metode cloud computing yaitu yang ada software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Yaitu yang kedua ada platform layer yaitu LNMP, Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Lalu ada sistem operasi GUIS yaitu Ubuntu Server yang tadi disebutkan, dan ada hypervisor untuk virtual machine yaitu VMware Workstation 16 Pro. Dengan sistem operasi hostnya yaitu Windows 11 di atas Acer Nitro V15 untuk hardware-nya sendiri. Nah, untuk panel arsitekturnya mirip seperti LNP manual, hanya saja pada LNMP-nya itu kita include dengan panel. Sehingga apabila kita hanya mengontrol lewat kontrol panel panel, maka nantinya arsitekturnya akan PaaS atau Platform as a Service sehingga memiliki keterbatasan. Tetapi apabila kita akan mengkonfigurasinya dengan bersama Ubuntu Server di dalamnya, kita dapat memahami Ubuntu Servernya, maka arsitekturnya termasuk infrastruktur as a service yang dimana
secara konfigurasinya kita fleksibel, kita dapat mengatur sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi IP address. Sebelum memasuki tahapan implementasi VMware dan juga pada Ubuntu Server atau sistem operasi, maka lakukan terlebih dahulu perencanaan dan perhitungan IP address yang akan digunakan dalam jaringan lokal. Nah, di sini atau pada praktikum ini kita menggunakan CIDR/24 dengan IP address 192.168.6.63. Nah, di sini kita mendapatkan 254 host. Nah, maka yang digunakan yaitu mulai dari host ID 1 sampai dengan host ID 254. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu tahap implementasi. Kemudian akan dilakukan langsung pada masing-masing Ubuntu server dengan menggunakan dua metode konfigurasi web server. Yang pertama yaitu LNP manual dan yang kedua adalah menggunakan control panel panel dengan grafik user interface-nya dengan tujuan untuk menguji fungsionalitas sistem pada kedua pendekatan atau kedua metode tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke dalam implementasinya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan Ubuntu server pada virtual machine dengan spesifikasi berikut. Yang pertama, dengan memori atau RAM 4 GB, lalu prosesornya 2, hard disknya 40 GB dengan menggunakan network adapter bridge. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan implementasi dengan LNMP manual. Pada tahap pertama, silakan teman-teman melakukan instalasi mulai dari Nginx, PHP, dan MySQL yang akan digunakan dalam konfigurasi LNP manual. Setelah install beberapa kebutuhan yang disebutkan sebelumnya, maka teman-teman bisa langsung berpindah ke dalam direktori yaitu dash ini, dash etc, engine, site, kita lihat hasilnya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa aplikasi atau file untuk konfigurasi set available-nya. Nah, untuk implementasinya nanti teman-teman bisa melakukan copy file, misalkan web LNMP, menjadi silakan teman-teman coba untuk menggunakan nama lain, misalkan web LNMP 2. Nah, itu setelah teman-teman melakukan copy file, langsung buka. Nah, di sini kita langsung lihat saja di web. Nah, silakan setelah teman-teman membuat file set availables-nya, lakukan pengeditan di dalam yang pertama pada file tersebut, lakukan perubahan yang pertama di listan. Yang 84 ini silakan teman-teman gunakan port yang nantinya akan digunakan untuk web server atau aplikasi yang teman-teman upload ke dalam web server. Dan selanjutnya yaitu ada root di sini. Nah, root ini akan mengarahkan kemana engine X atau aplikasi yang digunakan, tempat aplikasi yang akan digunakan. Yaitu nanti kita buat var www.web.lnmp. Nah, nanti di dalamnya akan ada file Laravel dan karena ini Laravel maka arahkan ke file directory public. Nah, selanjutnya di sini ada server name. Silakan nanti teman-teman edit atau tambahkan DNS atau domain name server yang digunakan untuk web server atau aplikasi yang dibuat. Ya, karena di sini saya membuat nanti lakukan konfigurasi DNS server pada web server Ubuntu servernya. Selanjutnya di sini ada location, include snippet. Nah, di sini silakan versi gaya PHP-nya teman-teman ubah sesuai dengan yang digunakan oleh teman-teman. Nah, itu versinya berapa? Di sini saya menggunakan versi 8.3 ppm. Nah, setelah perubahan-perubahan tersebut, kita Ctrl O, lalu Y, Enter, lalu Exit. Setelah tadi melakukan konfigurasi pada file set availables, kita lakukan simbolik link dari file set availables ke enable dengan cara etc nginx available, lalu nama filenya, lalu nginx etc dulu nginx
sites enable. Nah, karena di sini saya sudah melakukan hard link, maka simbolik link, maka di sini keterangannya file exist. Oke, tahapan selanjutnya itu kita pindah ke dalam var cd slash var slash www. Kita lihat isinya ada apa saja. Dan di sini saya telah membuat direktori web LNMP sebagai tempat di mana nantinya aplikasi disimpan. Kita buka dan berpindah direktori cd web. Kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, di sini saya telah melakukan upload atau deploy file dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, itu dengan menggunakan WinSCP. Nah, kita pilih Newsite, lalu pilih protokolnya SFTP, masukkan hostname-nya yaitu IP dari servernya, lalu port number yang teman-teman ubah atau default pun apabila teman-teman tidak berubahnya maka default yaitu port 22. Lalu masukkan username-nya, di sini menggunakan root. Nah, lalu kita login, tunggu beberapa saat. Nah, maka di sini sebelah kanan telah masuk ke manajemen file directory dari root sendiri. Kita kembali, kita cari directory var, lalu masuk ke directory www. Dan di sini nanti teman-teman pilih directory yang telah teman-teman buat untuk penyimpanan dari sistem yang teman-teman buat. Nah, di sini saya menyimpannya di Laravel UAS. Nah, nanti teman-teman tinggal pindahkan. Misalkan di sini saya memindahkan file. Bisa drag and drop seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan drag and drop seperti yang saya lakukan. Nanti apabila filenya lebih besar maka akan menunggu sedikit lebih lama. Mungkin segitu yang saya jelaskan mengenai WinSCP. Nah, setelah WinSCP dan file terupload, kita pindah ke dalam file yang telah diupload kita cd Laravel ruas rsv-nya. Nah, karena sistem yang saya upload berbasis Laravel, maka kita ubah file .env-nya atau konfigurasi.env-nya. Nah, di sini .env tidak terbaca dan apabila teman-teman ingin melihat seluruh file yang tersembunyi, maka lakukan ls-min-l min-a. Maka file yang disembunyikan pun akan dimunculkan dengan min-a atau seluruh file akan dimunculkan. Nah, di sini ada .env, maka gunakan text editor nano untuk melakukan pengeditan pada file env. Sini yang perlu teman-teman rubah yaitu yang pertama ada database host. Maka masukkan IP ataupun localhost yang teman-teman gunakan untuk database-nya. Selanjutnya yaitu ada DB port. Teman-teman silakan konfigurasi mengenai port untuk database yang digunakan. Selanjutnya nama database-nya rubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini masukkan username dan password. Nah, oke, selanjutnya setelah itu silakan teman-teman nanti ubah kepemilikan dari file storage ini untuk kebutuhan sistem yang teman-teman gunakan di sini karena sistem yang saya gunakan akan melakukan upload file. Maka di storage akan dirubah kepemilikannya menjadi www data dan grupnya juga www data dengan file permission accessnya drwx x sehingga nantinya aplikasi dari Laravel sendiri dapat melakukan pengeditan ataupun melakukan eksekusi terhadap directory storage. Maka kita lakukan konfigurasi DNS karena akan menggunakan name server jadi sehingga pada saat dipanggil di web browser tidak menggunakan IP address yaitu dengan melakukan awalan penginstalan apt install bin9. Nah, karena di sini sudah ada maka akan selesai dengan cepat. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita berpindah ke cd slash etc bin. Pada direktori etc bin terdapat file default dari pengaturan DNS atau domain name system. Yang pertama ada DB lokal dan juga DB127. Nah, dari dua file tersebut, kita lakukan copy ke dalam direktori var cc bin. Nah, di sini saya sudah membuat untuk pengaturan
DNS-nya itu DB networking dan DB 192. Kita lihat peraturannya DB networking. Yang pertama, silakan teman-teman tambahkan nama domain yang akan digunakan. Sini saya menggunakan domain google.id.com. Lalu ubah IP-nya menjadi IP yang akan digunakan. Pada file ini cukup dua tersebut yang teman-teman ubah. Lalu pada domain dan di sini teman-teman lumayan cukup banyak. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, ubah SOA di sini. Dan juga nanti di bawahnya pun kita ubah. Di sini tetap add dan yang bawahnya 3.63. Kenapa terbalik? Karena nantinya akan digabungkan dengan DB 192.168.63.3, yaitu di sini akan dilakukan reverse data file atau dari yang tadinya IP menjadi nama domain. Selanjutnya, setelah melakukan hal tersebut, kita lakukan perubahan pada file nano slash etc bin slash di sini silakan teman-teman tambahkan joinnya. Yang pertama ada google.padi.com dengan type master yang berada pada file db networking sebelumnya. Lalu ada 168.192 yang berada pada file 192.168. Nah, hati-hati, silakan teman-teman perhatikan apabila ada typo sedikit pun maka akan mempengaruhi konfigurasinya. Klik exit. Setelah yang konfig, kita masuk ke dalam file /etc lalu resolve. Nah, di sini teman-teman tambahkan name server yang akan digunakan. Ini saya menggunakan name server yang sudah dikonfigurasi tadi, yang 3.3. Setelah itu Ctrl X, oke, enter. Setelah melakukan konfigurasi DNS server, kita cek apakah konfigurasi berhasil atau tidak dengan nslookup, lalu gunakan IP. Dan di sini ada tuh name-nya google.padi.com, lalu kita lakukan nslookup dengan nama domainnya itu. Maka di sini akan terlihat servernya 192.168.3.3 dengan name google.padi.com dengan address yang seperti yang tadi disebutkan. Nah, setelah melakukan DNS itu konfigurasinya, kita coba akses. Masukkan portnya 84/. Ya, berhasil masuk ke halaman login. Maka pengaturan konfigurasi web servernya telah berhasil dilakukan. Kita lakukan pengujian pada sistem apakah sistem berjalan dengan baik pada web server NP manual atau tidak. Kita lakukan pengujian. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam login. Kita coba tambahkan keranjang. Tambahkan keranjang. Nah, sini kenapa gagal? Karena di sini diberikan keterangan toko sedang tutup, hanya pemesanan khusus yang diperbolehkan. Jadi di sini sistemnya apabila toko sedang tutup maka tidak dapat melakukan pemesanan. Kita lihat ada notifikasi. Nah, di sini ada beberapa notifikasi dan ada juga daftar pemesanan. Kita lihat, kita bisa melihat detailnya. Oke. Untuk sekian untuk konfigurasi LNP manualnya. Nah, dalam melindungi web server agar tetap stabil, kita lakukan pengamanan server dengan menggunakan firewall IP tables dengan aturan, ya, dengan aturan yang pertama, chain inputnya dilakukan dengan default file isinya drop sehingga seluruh permintaan akan ditolak terkecuali yang diizinkan pada chain input, yaitu yang pertama ada untuk chain input SSH dengan port 2323, lalu juga ada untuk beberapa aplikasi yang saya buat mulai dari HTTP mulai dari port 80 sampai 85, lalu port 3306 untuk database agar dapat mengakses database MySQL. Di sini dibuat connection limit untuk port 84. Jadi untuk port 84 tersebut diizinkan dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama di sini ada limit untuk rata-rata akses 5 akses per second dengan batasan busnya 10. Apabila melebihi maka akan ditolak atau di drop. Nah, selanjutnya itu ada ICMP yang dibatasi hanya satu
dan browse-nya 3. Apabila melebihi maka akan ditolak. Dan di sini ada juga untuk keamanan dari DNS-nya, yaitu diberikan izin untuk port 53. Nah, di sini ada chain yang dibuat, chain connection limit. Di sini diteruskan apabila limit atau masih batas 10 per menit dengan bus 3 dan apabila melebihi maka akan ditolak. Ini untuk keamanan IP table atau aturan IP table yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan implementasi pada metode yang kedua yaitu menggunakan control panel ala panel. Kita masuk ke BP untuk melihat konfigurasi awal dari panel. Kita pilih menu 14 untuk melihat aturan awalnya. Nah, di sini mendapatkan IP-nya, kita lakukan klik. Kita masukkan ke browser. Maka akan masuk ke halaman login ala panel. Setelah masuk ke halaman login ala panel, masukkan username yang teman-teman gunakan dan klik login. Kita tunggu. Nah, maka akan masuk ke halaman utama atau dashboard dari apa yang sendiri. Nah, untuk menambahkan website, kita klik ke halaman website. Nah, di sini akan terdapat list atau daftar dari website yang telah dibuat. Kita lakukan add site. Nah, kita masukkan domain name yang akan digunakan yaitu ukur.co.id. Nah, kita pilih private versionnya yang menggunakan 8.3. Setelah itu di sini akan ada website path-nya. Kita buat saja, kita pilih. Nah, di sini telah dibuat ya, bubur.adit.co. Nah, setelah itu kita masuk ke filenya. Sini akan terdapat beberapa file default. Teman-teman bisa menghapus ataupun membiarkannya saja. Saya akan membiarkan saja. Lalu kita lakukan upload file dari sistem yang dibuat. Nah, di sini saya sudah membuat dengan format zip. Kita lakukan drag and drop. Setelah tersimpan di sini, kita lakukan upload. Tunggu proses upload. Proses upload telah selesai, maka statusnya akan uploaded. Kita close saja. Di sini terdapat file yang telah kita upload. Kita klik kanan lalu kita pilih unzip untuk melakukan compressnya. Kita klik confirm. Nah, di sini compress file sudah berhasil terbuka. Kita cari public. Kita ubah permission accessnya. Kita tambahkan write di grupnya. Kita klik OK. Lalu juga kita pilih storage. Kita ubah permission accessnya juga untuk grupnya menjadi write. Kita klik OK. Nah, untuk resource juga sama. Klik permission accessnya kita ubah ke write. Setelah merubah permission access tersebut, kita ya jangan lupa bus juga. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu website. Kita masuk ke konfigurasi site. Ini cukup di sini saja. Kita pilih site directory-nya. Pilih paragraf confirm. Lalu pilih directory ininya ke public. Nah, selanjutnya pilih URL rewrite-nya ke Laravel 5 karena kita menggunakan sistem Laravel. Oke, kita klik save. URL rewrite-nya kita lakukan penamaan database. Nah, karena di sini saya sudah menambahkannya yaitu DB penjualan bubur. Apabila nanti database-nya sudah di upload atau di install melalui ini, silakan dengan filenya itu .sql biasanya. Lalu selanjutnya lakukan konfigurasi lagi di .env. Kita ambil filenya, perluas di .env. Kita ubah di sini menjadi untuk hostnya bukan 192.168 3.5 ya untuk passwordnya. Kita save. Setelah melakukan konfigurasi env, kita coba untuk langsung akses. Oke, sebelum masukkan menggunakan nama domain tidak langsung IP, kita
Lakukan edit di Windows System 32 driver.atc, yaitu pada file host. Tambahkan domain yang kita edit di atau domain yang kita setting di panel. Nah, setelah teman-teman tadi menambahkan pada file hostnya untuk nama domainnya, maka domain akan terbuka atau web yang dibuat akan terbuka di sini. Telah ada bubur.adit.co. Kita lakukan login sebagai admin saja. Di sini login berhasil. Nah, admin atau konfigurasi cloud computing dengan menggunakan apa yang telah berhasil di sini. Sistem aplikasinya berhasil digunakan. Untuk aturan pengamanan IP table-nya, silakan teman-teman gunakan seperti pada LLP manual yang telah dibuat seperti sebelumnya. Oke. Setelah melakukan tahapan kedua metode untuk implementasi sistem informasi penjualan Google Online dengan menggunakan metode yaitu LNP manual dan juga menggunakan kontrol panel panel telah dilakukan. Tahapan selanjutnya karena telah dibuat keamanan melalui IP table, kita coba lakukan pengujian dengan menggunakan Kali Linux untuk percobaan keamanan dari web server yang telah dibuat. Nah, untuk melakukan pengujian terhadap keamanan dari web server yang telah dibuat, saya akan menggunakan tools deploy. Kita pilih kita akan menggunakan tools slow orbit ion channel. Kita masukkan alamat IP dari server yang telah kita amankan, yaitu 192.168.3.3. Kita login, kita pilih portnya 84 karena website yang kita gunakan itu menggunakan port 84, lalu untuk penerangannya kita gunakan HTTP jangan trade 10 saja sudah cukup. Kita coba lakukan cari di sini sudah mulai melakukannya requestion 3. Nah, karena menggunakan pengamanan IP table maka aplikasi masih bisa berjalan dengan baik dan pembatasan penyerangannya juga lambat ya. Ini requestnya masih 5 atau 6, pertumbuhan requestnya lambat karena menggunakan pengamanan IP table tadi. Masih berjalan dengan baik sistemnya dengan keamanan yang dibuat. Nah, di sini tuh serangannya gagal sangat banyak karena request yang terlalu banyak akan ditolak oleh peraturan IP table yang telah dibuat sehingga memiliki batasan dan aplikasi masih bisa dibuka dengan baik. Nah, kita coba lakukan untuk menghapus seluruh aturan IP table yang telah dibuat sebelumnya. Kita coba hentikan terlebih dahulu serangannya. Kita stop. Lalu kita coba hapus aturan yang ada di IP table. Tables in flash untuk menghapus seluruh aturan IP table yang telah dibuat. Kita cek IP table-nya ini. Di sini untuk IP table sudah tidak ada aturan yang menghalangi. Kita coba lakukan penyerangan kembali. Mulai lagi. Nah, di sini lihat request dan downloadnya sangat cepat, sangat banyak. Tidak seperti tadi yang gagal terus-menerus karena penyerangannya. Kita coba refresh di sini. Nah, maka tanpa pengamanan aturan IP table, maka apabila ada serangan DDoS, maka akan terdapat keterangan 502 bad gateway. Jadi sistemnya tidak dapat digunakan sama sekali, berbeda seperti sebelumnya yang bisa digunakan. Kita stop. Apabila teman-teman ingin melihat apakah sistem sedang diserang atau enggak, kita ketikkan tutup saja. Maka di sini dapat terlihat penggunaan dari Nginx dan juga PHP APM-nya sangat tinggi, yaitu untuk APM-nya sendiri menggunakan 25% CPU dan untuk Nginx-nya juga 21% dari CPU server. Dan di sini terlihat sangat besar untuk penggunaan dari kebutuhan Nginx dan PHP dikarenakan serangan masih berjalan. Kita coba lakukan penghentian. Sudah kembali normal karena kita sudah menghentikan serangannya. Nah, di sini pun untuk penggunaan CPU-nya sudah cukup normal, tidak seperti tadi. Untuk MySQL pun hanya 3%. Kita coba lakukan ulang ya untuk penyerangannya. Nah, kita bisa lihat kembali penggunaan engine dan PHP-nya tinggi sekali ya. 30%, 27, 25, dan seterusnya.
Dan untuk sistem itu kembali bad gateway. Nah, kita telah melakukan proses implementasi dari dua metode yaitu LLMP manual dan juga Apanel dengan keamanan IP table yang telah kita gunakan. Yang kita dapat mengambil kesimpulan yaitu sistem penjualan Google Online berbasis cloud berhasil dikembangkan dengan dua metode konfigurasi server. Yaitu yang pertama yaitu manual dan otomatis atau menggunakan control panel dengan Apanel. Dan keduanya berjalan dengan stabil dan sesuai kebutuhan dengan manual yang memberikan kontrol penuh dan juga panel yang memudahkan dalam pengelolaannya. Nah, di sini juga digunakan penerapan IP table yang efektif dalam menjaga keamanan server tanpa mengurangi performa. Nah, proyek ini memenuhi tujuan fungsionalitas, efisiensi, dan keamanan, serta memberikan fleksibilitas pilihan metode sesuai kebutuhan pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.